Salam anak pintar, bersama saya Ignatius Purnoto. Kali ini kita mau belajar tentang statistika untuk ukuran letak data berkelompok. Pada video ke-1 kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Bagi yang belum menyimak, silahkan simak video yang pertama, menentukan min, median, modus data berkelompok. Pada video yang kedua ini kita mau membahas tentang ukuran letak data berkelompok. Dan kita batasi, yang mau kita bahas adalah kuartil, desil, dan persentil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian sama besar, kuartet ya. Desil, dasa, berarti membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Persentil, persen, membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Nah, nanti kita akan mencari apa nilai dari kuartil berapa, desil berapa, dan persentil berapa pada video ini. Mari kita simak permasalahannya. Oke, permasalahannya sama. Diketahui tabel distribusi frekuensi. Yang ini kita abaikan saja, karena yang mau kita cari adalah desil, persentil, dan kuartil. Yang pertama kita mencari kuartil. Kuartil ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kita tidak akan mencari kuartil 2 karena kemarin di video 1 sudah kita cari kuartil 2 itu sama dengan median. Maka kita akan coba cari nilai dari kuartil 1. Rumus dari kuartil 1 sama dengan rumus median, analog, yaitu sama dengan LI alias tepi bawah, yaitu dengan mengurangi batas bawah dikurangi 0,5 dikalikan posisi Q1 min frekuensi kumulatif di atasnya dibagi frekuensi kelas kuartil 1 kalikan panjang kelas. Langkah apa yang bisa dicari? Pertama kali yaitu mencari posisi Q1. Kita cari posisi Q1. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian, maka 1/4 dari kuartilnya ya. Dikalikan N. N-nya berapa? 25. Berarti menjadi 1/4 kalikan 25. Sama dengan 6,25. Nah, datanya terletak di data yang ke-6 lebih 0,25. Data sampai kelas 1 baru 3. Sampai kelas 2 8. Berarti 6,25 terletak di kelas kedua. Maka kita sorot kelas kedua. Nah, kita dapat tujuannya apa disorot? Untuk menentukan tepi bawahnya. Nah, dari sini bisa diketahui tepi bawahnya adalah batas bawah. Batas bawahnya berapa? 19 dikurangi 0,5. Maka menjadi sama dengan 18,5. Ditambah posisinya berapa? Posisinya sudah dihitung nih. 6,25. 6,25 frekuensi kumulatif di atasnya. Kumulatif cuma ada 1 frekuensi saja, berarti dikurangi 3. Dibagi frekuensi kelas Q1 5. Dikalikan panjang kelas. Panjang kelas yaitu dengan menentukan, silakan buka jari kalian satu persatu sambil menyebutkan 14, 15, 16, 17, 18. Ada 5. Berarti tinggal kita coret saja, bisa kita sederhanakan. Maka kita dapat nilai dari Q1 sama dengan 18,5 atau 50 sama saja ditambah 3,25. Jawabannya menjadi 21,75. Kelar, kita mencari kuartil 1. Berikutnya, kita mau mencari desil. Bebas mau mencari D1, D2, D3 sampai D9. Nah, kita akan mencoba mencari D8 saja ya. D8. Nah, cari posisi dulu, sama kejadiannya. Posisi
D8. Desil itu menjadi 10 bagian sama besar, maka menjadi 8/10 kali N. Berarti menjadi 8/10 kali 25. Kita coret, bagi 5 dapat 5, dapat 2. Coret-coret dapat 4. Berarti didapat nilainya sama dengan 4 kali 5 yaitu 20. Oh Pak Pur, berarti posisi D8 terletak di data yang ke-20. Kelas pertama baru 3, dijumlahin kelas kedua baru 8, dijumlahin kelas ketiga baru 13, dijumlahin kelas keempat baru 17, sampai sini 19, 25 di sini. Berarti disinilah posisi D8. Kita sorot posisi D8. Nah, D8. Berarti kita akan ngerti, kita tuliskan dulu mungkin lebih baik rumusnya, sama dengan LI ditambah posisi D8 dikurangi frekuensi kumulatif di atasnya dibagi frekuensi kelas D8 kalikan C. Tinggal kita masukkan. LI sama dengan batas bawahnya 39 dikurangi 0,5 berarti 38,5. Ditambah posisi D8, posisinya 20. Berarti menjadi 20. Dikurangi frekuensi kumulatif di atasnya. Frekuensi kumulatif di atasnya di sini adalah di atas kelas yang disorot. Nah, ini sama dengan 19 per frekuensi kelas D8. Frekuensi kelas D8-nya itu 6. Berarti dibagi 6. Kalikan panjang kelasnya 5. 20 dikurang 19 sama dengan 1 kali 5, 5. Nah, tinggal dihitung 38,50 ditambah 5 bagi 6. 5 bagi 6 adalah 0,83. Nah, tinggal dijumlahin sama dengan 39,33. Maka desil 8 sudah kita dapatkan, yaitu 39,33. Yang terakhir kita membahas tentang presentil. Membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Mau cari berapa presentil, berapa enaknya? Kita coba presentil 35 deh. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya. Presentil 35 sama dengan LI plus posisi P35 dikurangi frekuensi kumulatif di atasnya dibagi frekuensi kelas P35 dikalikan C. Nah, lagi-lagi yang kita cari pertama kali yaitu posisi P35. Posisi P35. Presentil itu membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Berarti sama dengan 35/100 dikalikan N. N-nya berapa? 25. Berarti menjadi 35/100 kalikan 25. Nah, bisa kita coret-coret dapat 4. Nah, 35 dibagi 4 sama dengan 8,75. Nah, lagi-lagi kita hitung yuk. Sampai sini baru 3. Sampai sini 8. Sampai sini 13. Maka ngerti, posisi dari P35 berada di kelas yang ketiga. Kita sorot pakai warna ungu. Nah, berarti LI-nya bisa dihitung yaitu dengan cara batas bawahnya 24 dikurangi 0,5. Maka didapat 24 dikurangi 0,5 sama dengan 23,5. Ditambah posisinya 8,75.
dikurangi frekuensi kumulatif di atasnya. Frekuensi kumulatif di atasnya berarti ini. Dikurangi 8. Dibagi frekuensi kelas P35, yaitu 5 itu sendiri. Nah, pakai hitam saja Pak Pur. Hitam dikalikan panjang kelas. Panjang kelasnya tadi sudah dihitung 5 juga. Nah, dengan itu kita bisa menyederhanakan perhitungan ini dengan mencoret angka 5. Nah, selesailah tugas kita. 23,5, 8,75 dikurangi 8 ya 0,75. Ini boleh ditulis 50. Maka hasilnya adalah 24,25. Jadi nilai presentil dari 35 adalah 24,25. Demikian penjelasan sederhana tentang menentukan ukuran letak data berkelompok. Semoga bisa membantu belajar kalian. Terima kasih.